Nggih. Mlebu rene iki. Have you ever seen the rain? Assalamualaikum teman-teman. Trip kali ini kita dari Jogja mau ke arah Karangpucung, berangkat dari Ngiwangan ya. Kita berangkat sekitar pukul 6 sore dari terminal keberangkatan Akap. Sebenarnya saya pengen berangkat yang lebih awal lagi, tapi saya pikir-pikir karena saya masih dalam perjalanan dari rumah ya menuju terminal. Kalau saya lebih awal lagi berarti saya turun di Agen Gamping, dan itu bagi saya itu spekulasi ya, karena kan nggak tahu seberapa sih isi dari penumpang di Budiman ini ya. Jadi nggak bisa milih seat, saya nanya gitu. Makanya saya turun ke Ngiwangan, dan itu bus datang langsung naik dan masih kosong, sehingga saya bisa duduk di bangku paling depan. Dan dari informasi Pak Kondektur, angkatan sebelumnya itu adanya adalah dari Jogja menuju Bandung atau jalur Jogja Bandung, dan itu full seat katanya. Kan untung ya, jadi tadi saya mau pilih ke Ngiwangan itu untung. Coba kalau saya jadi turun di Gamping kan saya dapatnya yang full seat ya, jadi saya bisa nggak dapat tempat duduk. Di Ngiwangan sendiri aktivitas sudah mulai seperti sebelum pandemi ya, sudah banyak penumpang, sudah banyak perjalanan. Hanya memang sepertinya untuk armada juga masih dibatasi ya, masih dibatasi. Yang biasanya 2 jadi 1, yang biasanya 3 kadang cuma 1, kadang 2 gitu. Kita harus pandai-pandai mengukur atau memperkirakan ya, kalau misalnya mau pergi jauh, apakah semua armadanya itu jalan atau tidak. Ini cara yang lebih gampang sih melalui agen. Jadi kita telepon ke agen, armadanya berapa yang berangkat, dan kita kira-kira mau berangkat naik yang mana. Nah ini agen di Gamping ya teman-teman ya, yang ada di sebelah barat Ring Road sebelum pertigaan Gamping kalau kita dari arah Ngiwangan. Dari agen ini kita berangkat langsung menuju ke Tasik ya, bis menuju ke Tasik. Saya cukup senang karena bis ini cukup kencang ya, tetap dalam koridor kehati-hatian, karena secara total perjalanan ini beda dengan yang pernah saya ikuti. Ini termasuk sangat cepat bagi saya. Nah, jalanan ini kan lumayan padat ya, ini di Jalan Wates lumayan padat, tapi bis ini bisa mencari celah untuk mendahului depannya.
Ini saya duduk di bangku nomor 1 dan saya tidak turun di bangku kondektur karena sejak dari Giwangan, kondektur dan sopir terlibat pembicaraan yang terkadang serius. Jadi saya harus tahu diri untuk tidak mengganggu komunikasi mereka. Saya duduk di tempat duduk saya dan saya mengambil gambar juga dari tempat duduk saya. Saya tidak mau ke depan mengganggu kesibukan beliau-beliau ini. Tapi kadang saya suka lihat walaupun saya nggak tahu arti bicaraannya ya. Ini berdua ini akrab sekali, Pak kondektor sama sopir ini kadang bercanda, kadang ketawa-ketawa gitu ya. Tapi masih dalam pembicaraan mengenai pekerjaan yang sedang dijalankan. Oh iya teman-teman, untuk yang mau naik dari Giwangan itu begitu bis datang kita dipersilakan naik, jadi tidak membeli tiket di bawah ya. Tiket tetap dibeli di atas dan dibayar di atas. Untuk sampai ke Tasik kalau nggak salah ini sekitar 140.000. Kita untung perjalanan tidak diwarnai hujan, walaupun musim hujan sudah datang. Kita mau mendahului dari sisi sebelah kanan, ternyata ada konvoi truk yang cukup panjang, terus menyesak ke depan, ambil celah yang bisa dilewati, hadap-hadapan kita ya sama mobil depannya. Alhamdulillah bisa masuk jalur kembali. Ini di lampu merah sekitar Jalan Sedayu kalau nggak salah. Masih berupaya untuk mendahului, tapi terhambat dengan kendaraan yang ada dari depan. Ternyata ada truk dalam kecepatan rendah. Kita lewati saja ya.
ini jalanan cukup renggang ya jarak antar kendaraan, tapi kita melaju dalam jarak yang aman. Oke, nggak jadi nyalip, di depan ada kendaraan. Nah, saya yang senang dari kru Budiman ini ya teman-teman ya, tadi waktu di Agen Gamping mereka berdua itu turun untuk sembahyang bersama ya, sembahyang maghrib ya. Jadi meskipun profesi mengharuskan full time di jalan, tapi sembahyang tidak dilupakan. Itu bisa teman-teman teladani ya. Ternyata cuma satu truk yang menghalang jalan. Udah kita salib, jalanan kosong, bisa memperpendek jarak dengan kendaraan di depannya. Oke teman-teman, kita sampai di kontrol Kutoarjo ya. Ini jam 20 dalam kondisi gerimis. Nah, semenjak dari Gamping tadi sebenarnya di depan kita itu ada satu bis lagi ya. Itu bis dari jurusan Pacitan, jadi Bandung Pacitan. Jadi berhenti di depan kita, tapi ya mungkin karena berhentinya agak lama jadi kita mendahului. Saya belum pernah naik yang jarak sangat jauh gitu ya, dari Bandung ke Pacitan gitu. Tapi mungkin suatu saat perlu dicoba ya, sambil menikmati JLS, jalur lintas selatan yang sudah
terhubung sampai ke Pacitan. Karena jalur lintas selatan ini jalannya lebar dan mengepras bukit, jadi tidak begitu nanjak. Itu yang saya lihat dari YouTube ya, saya belum pernah. Kita sampai di area Karanganyar ya. Kita mencoba mendahului dari sebelah kanan, menyeberangi rel ya. Ini Pak sopir ini cukup berani ya dengan ambil sisi yang paling kanan dengan timing yang tepat, jadi dapat celah untuk langsung merangsek ke arah kiri, ke bagian kiri dan langsung menuju ke depan. Ayo kita langsung ke kanan, masih ada celah yang cukup lebar. Ada perbaikan jalan di depan, diberlakukan buka tutup, jadi kita nggak bisa nyalip truk yang di depan, dan kita nggak tahu kondisi yang ada di depan itu seperti apa ya. Ini perbaikan jalan. Nah ini kalau lewat jalur yang selatan, yang jalur lingkar ya, kondisinya cukup gelap, kita harus berhati-hati. Nah, ada ibu-ibu naik sepeda agak ke tengah sedikit. Lalu lintas padat.
Kita ketemu dengan rel kereta api lagi. Merayap di atas rel. Ada Sugeng Rahayu dari arah barat. Sugeng Rahayu yang dari arah barat itu belum tentu dari Bandung ya teman-teman, karena ada jurusan Purwokerto, Banjarnegara, terus ada dari Cilacap. Akas, Eka ya, Eka bukan Akas ya, Eka. Saya kalau misalnya waktunya mepet dan saya sudah kehabisan bis ya, dari Jogja misalnya Budiman sudah berangkat semua, saya biasanya naik Eka. Dari pertigaan Gamping itu naik Eka, terus turun di perempatan Buntu sambil nunggu Budiman dari Budiman jurusan Tasik Semarang ya, Budiman dari Semarang yang ekonomi, yang Titan itu biasanya sekitar jam 12 malam kurang itu lewat di Buntu. Gak tahu jadwalnya sekarang, itu jadwal yang lama ya. Tapi kalau kita tanya ke Bus Eka itu mereka tahu jadwal Budiman yang ekonomi itu ya. Kita terus ambil sisi kanan untuk mempercepat perjalanan ya. Segala macam bilahan kayak umpan apa ya? Pas pakai kacamata jadi ganteng ya, kacamata jadi ganteng gitu. Lagu baruan. Kalau kita ini Pak Cecep ada segala macam dites, kesehatan lulus tes naon. Oh, suruh baca jarak ini.
Nah ini yang saya suka itu, driver ini cukup berani ngambil sisi kanan untuk mempercepat perjalanannya teman-teman ya. Perhitungannya selalu tepat. Ini mau mencoba dari kanan tapi terhambat, ada yang dari depan. Sepertinya ada perbaikan jalan ya. Ada apa ini? Iya, ada perbaikan jalan, perbaikan jembatan. Pasti orang udah bisa segala macam. Siapa tuh kacamata, saya supir gitu. Ya, mencoba mendahului dari sisi kanan. Memang ada tulisan aspal kecil itu, suruh baca dulu lewat, kan nggak mungkin. Masuk kiri. Ragu-ragu kan, oh gede-gede pak, ragu-ragu, anu bacanya. Di depan ada maju lancar, bis yang lincah. Oke, kita mendahului masuk di belakang maju lancar ya. Kita konvoy saja, tapi sepertinya ini nggak bisa dilanjutkan karena terlalu mepet dengan kendaraan dari arah berlawanan. Lincah sekali kan, ya, maju lancar. Oke, kita susul. Memasuki area Lumbir dengan kelokan-kelokan yang aduhai ya. Ini kalau yang nggak biasa biasanya pusing, kepalanya pusing, mabuk karena tikungannya banyak sekali. Nah, memasuki rest area pom bensin Lumbir, langsung menuju ke tempat pemberhentian untuk memanfaatkan voucher makan.
Nah, teman-teman, saya baru tahu kalau lokasi makannya berpindah ya. Kalau dulu di area yang sana itu yang luas itu, ini di restoran kecil yang ada di tengah-tengah rest area. Saya nggak tahu apakah ini hanya berlaku untuk yang jurusan Jogja atau yang lainnya. Soalnya bis-bis jurusan yang lain ada di sisi yang berbeda. Kita lanjutkan perjalanan menuju arah Karangpucung. Lumayan lengang ya, lumbir. Tapi kadang lumbir ini suka suka susah ditebak gitu. Kelihatannya lengang, terus kita terlena, kita meliuk-liuk gitu, tahu-tahu di depannya padat gitu. Terutama dari arah depannya. Atau pas kita mau kenceng tiba-tiba ada kendaraan berat yang di depan kita. Kita mau mendahului juga harus hati-hati karena mendahului di sekitar tikungan itu sangat berbahaya. Yang pasti mau di Lumbir mau dimanapun ya, itu harus hati-hati, terutama di jalan yang banyak tikungannya. Jalanannya cukup licin habis hujan. Kita harus berhati-hati mendahului satu kolbak kecil. Nah ini ya, di sini jalanan kok gelap gitu. Aduh, juga deg-degan ya lihat jalanan gelap. Saya pernah punya pengalaman ya teman-teman di Lumbir ini, yang di tengah hutan waktu jalan dengan kendaraan pribadi. Di tikungan-tikungan itu tahu-tahu ada nenek-nenek yang lagi jalan di persis di garis tengah itu. Saya kira itu makhluk halus. Saya udah deg-degan, terus saya pelan-pelan ikuti. Akhirnya saya berhenti. Setelah saya dekati ternyata nenek-nenek beneran gitu ya. Jalannya di tengah jalan itu, waduh ngeri sekali. Terus saya ajak ke pinggir, karena kalau pas di tikungan nggak ada tanda-tanda lampu dari depan kan orang akan sedikit memacu kendaraannya ya, dan bisa jadi itu kaget ketemu dengan orang yang lagi jalan di tengah, persis di tengah-tengah jalan. Kalau cerita mistis sih saya nggak pernah ya, semoga aja nggak pernah. Asal kita setiap melakukan perjalanan diawali dengan doa, diniati dengan niat baik, insya Allah kita akan lancar-lancar. Kita memasuki Karangpucung teman-teman. Ini sudah hampir sampai di tujuan ya, pukul 00.14. Kita 6 jam perjalanan. Ini bagi saya ini sangat cepat. Bagi saya sangat cepat. Dan mungkin tercepat naik Budiman ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Jangan bosan. Sampai jumpa.